Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulida, NIM 2022080086, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membuat sedikit video dari hasil makalah yang saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah tajwid dan tahsin. Yang mana judul yang saya ambil adalah dasar-dasar ilmu tajwid. Yang pertama, tajwid menurut bahasa berasal dari masdar jawada atau biasa kita sebut dengan hasanah, yang mana artinya membaguskan bacaan. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Sedangkan lahan adalah kesalahan dari bacaan. Untuk mengetahui seberapa kita menguasai tajwid bisa dilihat dari 4 perkara. Yang pertama, kita harus mengetahui makhorijul huruf. Yang kedua, kita mengetahui sifat-sifat huruf. Yang ketiga, mengetahui apa yang terjadi dengan hukum. Yang keempat, memperbanyak latihan lisan dengan cara mengulangnya dan memperojok. Untuk selanjutnya, nisbat atau kolerasi ilmu tajwid dengan ilmu lainnya. Ilmu tajwid bernisbatkan dengan ilmu Al-Quran, yang mana Al-Quran datang dengan hukum-hukumnya. Peletak dasar ilmu tajwid berasal dari Rasulullah SAW, yang mana melalui malaikat Jibril dan Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in dan tabi'at, dan sampai sekarang kepada kita. Ada perbedaan tentang peletak ilmu dasar tajwid. Yang pertama ada Khalil bin Muhammad Al-Farahidi. Yang kedua ada Abu Aswad Ad-Duali. Dan ada yang mengatakan juga dari Abu Amr Hafiz bin Umar Ad-Duri. Dan ada juga berpendapat ilmu tajwid datang dari para ulama ilmu ahli qiraat. Untuk selanjutnya adalah keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang paling mulia, yang mutlak, karena ilmu tajwid berhubungan langsung dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Permasalahan-permasalahan yang dibahas di ilmu tajwid yang sudah dikodifisikan oleh para ulama, yaitu diantaranya membahas tentang nun sukun dan tanwin, mim sukun dan tanwin, hukum mad, hukum hunah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain bagi setiap pembaca Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang paling mulia, yang mutlak, karena ilmu tajwid berhubungan langsung dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Permasalahan-permasalahan yang dibahas di ilmu tajwid yang sudah dikodifisikan oleh para ulama, yaitu diantaranya membahas tentang nun sukun dan tanwin, mim sukun dan tanwin, hukum mad, hukum hunah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain bagi setiap pembaca Al-Quran. Selanjutnya adalah lahan. Lahan adalah kesalahan dari bacaan. Macam-macam lahan ada 2. Yang pertama, lahan jali dan lahan khafi.
Lahan jali adalah lahan yang nyata atau jelas. Lahan jali adalah kesalahan pada lafaz yang bisa merusak tatanan bahasa tanpa merubah makna dan arti. Yang kedua adalah lahan khafi. Lahan khafi adalah kesalahan lafaz yang dapat merusak istilah qiraat, tapi tanpa adanya perubahan makna. Maksudnya melepas dari kesalahan yang terlepas dari antara hak dan hurufnya, dari tajwid dan lafalnya. Contoh lahan jali. Yang pertama, merubah harokat dengan harokat lain. Contohnya, an'amta alaihim menjadi an'amtu alaihim. Yang kedua, mengganti huruf dengan huruf lain. Contohnya, yadba'u jadi yadba'u. Yang ketiga, menghilangkan huruf mad. Contohnya, wala antum abiduna ma jadi wala antum. Yang keempat, menambahkan mad. Contohnya, iyyaka na'budu menjadi iyyaka na'budu. Hukum lahan jali: haram apabila disengaja, apabila lupa maka tidak berdosa, apabila dalam proses belajar maka wallahu a'lam. Itulah yang disebut dengan jahilan yang tadi. Hukum lahan khafi: terdapat perselisihan antara para ulama ilmu qiraat. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya haram, sebagian ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya makruh karena jauh dari kesalahan. Rukun-rukun bacaan yang sahih. Yang pertama, tepatnya bacaan. Yang kedua, sesuai dengan Rasul Utsmani walaupun secara ihtimal atau perkiraan. Yang ketiga, sanadnya benar. Kemudian macam-macam tempo bacaan. Yang pertama ada tahqiq. Tahqiq adalah tempo membaca dengan perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa. Yang kedua adalah al-hadr, artinya tempo bacaan dengan cepat tetapi masih menjaga ilmu tajwid. Yang ketiga adalah at-tadwir, artinya tempo ini adalah tempo tawasud yang mana pertengahan antara perlahan-lahan dan cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.